الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى. Mari kita mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk membaca kitab ini lagi di sesi kedua ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk mengamalkan dan juga semangat untuk menyebarluaskan kebaikan. Qala Syekh Al-Ustaz Dr. Ibrahim Al-Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala, ثالثا اعلم وفقك الله أن حق الله على العباد عظيم وأنهما مهما توسعوا في العلم فلن يقدروا الله حق قدره في المعرفة بكماله. قال تعالى ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ومهما اجتهدوا في العمل فلن يوفوه حقه في العبادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. أيها الحاضرون رحمكم الله. Nasihat ketiga yang disampaikan Syekh Dr. Ibrahim Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala adalah ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada engkau. Ketahuilah, sungguh hak Allah atas hamba-hamba itu azimun, sangat agung, atas kita semua ini. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka ini, apapun yang mereka lakukan ya, ketika mereka sudah tawassau fil ilmi, melakukan hal yang luar biasa dalam mencari ilmu untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, mereka tetap saja tidak bisa menghormati Allah dengan sebaik-baiknya dalam hal mengenal kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka tidak menghormati Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sungguh Allah itu maha kuat lagi maha mulia. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Di poin yang ketiga ini atau nasihat yang ketiga ini, Syekh menyampaikan bahwa ada dua hal yang menjadi hak Allah yang disebutkan dalam nasihat ini, yaitu hak untuk dikenal, yang kedua hak untuk diibadahi. Dua hal ini, apapun yang dilakukan seorang hamba, tidak akan pernah seorang hamba itu mencapai derajat memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, mereka ini tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenarnya. Sungguh Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah mengenalkan zatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dan kebesaran Allah dalam hadis-hadisnya. Dalam kaidah akidah yang biasa disampaikan ulama, Allah menyebutkan sesuatu itu dengan isbatul mufassal. Jadi nama-nama Allah disebutkan secara terperinci. Demikian juga sifat-sifat indah Allah, sifat-sifat tinggi Allah disebutkan secara terperinci. Inilah sanjungan yang hakiki, menyebutkan nama-nama indah semuanya, disebutkan Asma'ul Husna, disebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kemudian ketika pujian itu dalam bentuk kata nafi, maka disebutkan dengan global.
laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sepadan dengan Allah Ta'ala. Nah, Allah sudah memperkenalkan zatnya, sudah menyampaikan nama-namanya dalam Al-Quran atau disampaikan Nabi SAW. Ketika orang itu sudah mempelajarinya dengan serius, mempelajarinya dengan panjang lebar, tetap saja pengetahuan orang tersebut terhadap kesempurnaan tentang Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa mencapai apa yang harus dia lakukannya. Tidak akan memenuhi hak Allah Azza wa Jalla. Mungkin ilmu seseorang luas ya, tapi pengamalannya mungkin belum semuanya ya. Berapa banyak di antara kita yang sudah hafal surah Al-Ikhlas, surah yang memang diikhlaskan atau dimurnikan untuk berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Allah itu satu, Allah itu As-Samad. Apa arti As-Samad? Makna mudahnya al-maqsud fi kullil hajat, yang dituju dalam seluruh kebutuhan. Sudahkah kita mengarahkan ya kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah dalam doa-doa kita? Sudahkah kita ini mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla atau menisbatkan segala sesuatu kebaikan yang kita dapatkan kepada Allah? Bukankah kadang-kadang orang mengatakan, aku ini waras atau sembuh karena bodrek gitu ya. Tidak menyebut Alhamdulillah, tapi langsung menyebut obatnya, langsung menyebut dokternya, langsung menyebut herbalnya. Ini tentu satu hal, satu sikap yang melalaikan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia pasti tahu segala sesuatu kesembuhan dari Allah, ya, keselamatan dari Allah. Tapi kadang-kadang hati orang itu lalai. Nah, ini yang dimaksud dengan tawassul fil ilmi. Ketika orang itu sudah luas ilmunya tentang Allah, tetap saja belum akan bisa menghormati Allah, menghargai Allah dengan sebenar-benarnya dalam mengenal Allah dengan kesempurnaannya. Demikian juga seorang hamba bila berhubungan dengan hak Allah yang kedua, hak untuk beribadah kepada Allah atau hak untuk diibadahi, maka meskipun orang itu sudah ijtihad, sudah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, semua amal soleh sudah dikerjakan, tetap saja belum memenuhi hak Allah untuk hal yang ini. Tetap saja, karena ada kekurangannya. Mungkin hati sedang lalai, atau ada dilakukan dengan tergesa-gesa dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menafsirkan bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya dengan mengatakan hendaknya Allah itu ditaati, jangan pernah dimaksiati. Hendaknya Allah itu selalu diingat, jangan pernah dilupakan. Hendaknya Allah itu selalu disyukuri, jangan diingkari nikmatnya. Wa ruwiya hadza an jam'in min as-salaf minhum Murrah al-Hamadani wa Rabi' bin al-Khusaym wa Amr bin Maimun wal Hasan wa Tawus wa Qatadah wa Ibrahim an-Nakhai wa Abu Sinan wa Suddi dzakarahu Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Tafsiran seperti ini juga diriwayatkan dari sejumlah ulama salafus saleh, yaitu Murrah al-Hamadani, Rabi' bin Khusaym, Amr bin Maimun, Hasan al-Basri, Tawus, Qatadah, Ibrahim an-Nakhai, Abu Sinan, dan As-Suddi, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Kita langsung ke di bawahnya yang lebih pendek ya. Wa 'ani As-Suddi qala fi tafsiri ittaqullaha haqqa tuqatih. Al-Imam As-Suddi rahimahullah berkata dalam tafsir ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya ketakwaan. Falam yutiqin nasu hadza fanasakhahu Allahu 'anhum faqala fattaqullaha mastata'tum. Orang-orang tidak mampu melakukannya,
untuk melakukan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal ayat ini terarah pertama kali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, imannya yang tinggi, semangat ibadahnya tinggi, kemudian hal-hal yang melalaikan dari ibadah itu juga sangat minim. Mereka adalah orang yang semangat dalam berlomba dalam kebaikan, tapi disebutkan mereka tidak sanggup untuk merealisasikan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka Allah Azza wa Jalla pun menghapus perintah itu dengan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dengan kemampuan kalian, bukan dengan semau-maunya kalian. Beda ya. Tingkat kemampuan seorang bagaimana, maka ketika sudah melakukan, dia sudah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah berusaha keras tapi tidak bisa menjalankan perintah dengan baik, ya sudah. Gambarannya ketika orang itu tidak bisa berdiri, maka duduk ketika sholat atau berbaring dan begitu seterusnya. Inilah takwa kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan. Wa hadza yuthmiru istihya'a min Allah wa maqtan nafsi lit-taqsir fi ma'rifati kamalihi wa dha'fi 'an ada'i haqqi fil ibadah. Ini akan membuahkan atau melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa memenuhi hak Allah. Orang juga tidak bisa memenuhi hak Allah untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka ini hendaknya menimbulkan rasa malu, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bisa memenuhi hak dengan baik, belum bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, belum bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dan belum bisa menghormati Allah dengan sebenar-benarnya. Ada ayat Al-Quran yang disebut Nabi SAW sebagai ayat yang paling agung. Kita semua sudah hafal. Al-Baqarah 255. Ayat apa itu? Ayat Kursi. Sudah hafal semua. Kenapa disebut sebagai ayat paling agung? Karena memang berbicara tentang Allah yang Maha Agung. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengagungkan Allah? Sudahkah kita memahami ayat tersebut? Kalau sudah, apa pengaruhnya pada diri kita ketika kita hidup di dunia ini? Wa hadza yuthmiru istihya'a min Allah. Ini harusnya ini menimbulkan atau melahirkan atau membuahkan rasa malu kepada Allah, ya. Jadi haya itu astahyi, itu minallah, ya. Padanannya itu kata min, bukan an astahyi ma'ak, gitu, bukan, ya. Saya malu dengan kamu, tidak. Kalau itu bahasa Indonesia seperti itu. Tapi bahasa Arab, istahya itu minhu, min, saya malu kepadamu. Bahasa Arabnya astahyi minka, bukan astahyi ma'aka, ya. Apalagi sampai anak hayak ma'aka, lebih parah lagi gitu, ya. Dan hendaknya melahirkan maqtan nafs, mencela jiwa karena lit-tafsir, sikap kurangnya dalam fi ma'rifati kamali, dalam mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran sudah ada, hadis sudah ada, kita kok belum tergerak untuk mengenal nama Allah satu persatu, atau belum mau membaca tafsir satu persatu. Karena hakikatnya ayat-ayat itu akan mengenalkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu firman Allah. Nanti ada ayat menyebutkan ketentuan Allah atau perbuatan Allah, atau nama Allah, atau balasan Allah, janji Allah, dan seterusnya. Bukankah kita ini lebih percaya dengan janji orang daripada dengan janji Allah? Padahal Allah menyebutkan Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan memungkiri janjinya. Wadha'fa an adai haqqihi fi ibadati, dan juga mencela jiwa karena
lemah ya dalam melaksanakan hak Allah dalam ibadah. Padahal orang itu punya kekuatan. Sholat 5 waktu, berat apa tidak? Kalau ditinjau dari 24 jam sebenarnya tidak berat. 17 rakaat, waktunya dibagi-bagi. Bandingkan kalau kita jadi wajib sholat 50 waktu. Seperti yang didapatkan Nabi SAW pertama kali dalam Isra Mi'raj. Tapi kemudian menjadi 5 waktu saja. Kok isih nawar meneh? Kok masih belum mau melaksanakan dengan baik? Kok masih punya alasan macam-macam? Saya sibuk lah, saya inilah, saya itulah. Padahal cuma 5. Berarti orang ini belum kenal Allah dengan baik. Dan akhirnya ibadahnya pun kurang baik karena dia tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Famanilladzi ata'ahu falam ya'sih wa dzakarahu falam yansahu wa syakarahu ala kulli ni'amihi. Siapa sih orang atau siapakah orang yang menaati Allah tanpa pernah berbuat maksiat kepadanya? Dan siapa orang yang berzikir kepada Allah tanpa pernah lupa kepada Allah? Dan siapakah orang yang bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah? Ini sesuatu yang tentunya susah untuk dipenuhi oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. 24 jam berapa banyak hati kita lalai. 24 jam berapa banyak kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana as-sahabatu lam yutiqu ada'a haqqihi wa qad taqarrahat jibahuhum min kathrati as-sujud wa tawarramat aqdamuhum min tiwalil qiyam fa kaifa bin nasi ba'dahum. Kemudian penulis hafizahullah menyampaikan keadaan para sahabat. Jika para sahabat itu belum bisa memenuhi hak Allah Azza wa Jalla, padahal dahi mereka sudah lecet karena banyak sujud, sujud karena sholat sendiri atau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kaki-kaki mereka sudah bengkak karena berdiri yang sangat lama bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka sholat sendiri di sholat malam atau sunnah mereka. Fakaifa bin nasi ba'dahum, bagaimana dengan keadaan manusia setelah mereka? Tentu sangat jauh dan sangat jauh lagi dari memenuhi hak Allah Azza wa Jalla. Mereka menerima ilmu tentang Allah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Mereka menyaksikan mukjizat Nabi SAW secara langsung. Mereka pun punya faktor yang besar untuk semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Wahyu masih turun, berarti kalau ada pelanggaran ya akan ada wahyu yang menegur mereka. Tapi dikatakan mereka pun meski demikian, meski sudah tinggi kedudukannya, belum bisa memenuhi hak Allah dengan sebaik-baiknya. Apalagi orang-orang yang datang setelah mereka. Seperti kita ini. Maka jangan pernah kita ini membanggakan ibadah kita atau kebaikan kita. Sesuatu yang memang hakikatnya tidak boleh dibanggakan. Kok dibangga-banggakan? Padahal ibadah yang dilakukan masih banyak kekeliruan, masih banyak kekurangan, masih belum ikhlas misalnya, atau sholatnya masih sing penting sholat rampung, atau sedekahnya kadang-kadang masih ada lihat-lihat orang, ada yang lihat saya apa tidak, kalau lihat kemudian semangat. Nah, ibadah seperti ini kok dibanggakan di hadapan Allah pun tidak sepantasnya. Ya. Walakin al-'abda mata adraka hadhil haqiqah. Kemudian Syekh hafizahullah taala menyampaikan suatu hal yang menghibur seorang hamba, jangan sampai putus asa ya. Akan tapi seorang hamba ketika mengetahui hakikat ini, bahwa dia itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah dengan baik, tidak akan bisa mengingat Allah dengan terus menerus, tidak pernah putus, dan tidak akan bisa taat kepada Allah terus dalam satu tingkatan yang sama,
wa alima fa'alima ajza'u an ada'i haqqi rabbih 'ali ilman wa amalan, dan dia kemudian tahu kelemahan dia dalam memenuhi hak Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajibannya, baik itu dalam masalah ilmu atau amalan, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau amalan beribadah kepada Allah. Wa dzalla li khaliqi wastahya minhu, kemudian dia menghinakan diri terhadap di hadapan Khaliqnya dan merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla atas ibadah yang masih banyak kekurangan. Qabilallahu minhu amalahu wa rafa'ahu bihadza 'indahu darajatin. Kalau demikian ya, sudah tahu hakikatnya dan dia sudah tahu kelemahannya, lalu dia memohon kepada Allah, malu kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah ya, merasa tidak pantas ya, Allah Azza wa Jalla akan berkenan menerima amalan darinya dan akan meningkatkan derajat dengan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ini hal yang menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas, betapa besarnya sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, rabi'an, yang nomor 4, Alam ayyuhal muslimul muwahhid annaka fi ahli syirki wal kufri ka sya'ratin bayda'a fi thawrin aswad. Ketahuilah dengan baik, ketahuilah dengan yakin wahai seorang muslim yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah, engkau ini di tengah orang-orang yang syirik, di tengah orang-orang yang kufur kepada Allah, itu bagaikan satu helai bulu yang berwarna putih di tubuh atau di badan sapi yang gelap warna bulunya, sangat sedikit. Jadi prosentasenya bukan 1:100, bukan, tapi 1 banding entah berapa banyak. Kama jaa fil hadits alladhi akhrajahu Muslim, sebagaimana datang dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal muslimuna fil kuffari illa kasyaratin bayda'a fi thawrin aswada aw kasyaratin sawda'a fi thawrin abyad. Jadi kaum muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah orang-orang kafir itu perumpamaannya seperti satu helai bulu berwarna putih di tubuh sapi yang berwarna hitam, atau satu helai bulu berwarna hitam di sapi yang berwarna putih. Sedikit sekali, atau mungkin bisa disebut nggak kelihatan, sangat sedikit sekali. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyampaikan suatu perenungan. Hal adrokta hakikat hadhihi nisbah. Apakah engkau menyadari prosentase ini? Prosentasenya bukan 1:100 atau 100%, tidak. 1:99 tidak. Tapi 1 banding, kira-kira bulunya berapa? Ada yang siap menghitung? Banyak sekali. Banyak sekali. Ini suatu hakikat Allah Subhanahu wa taala, wa hal sya'ata bihadhihi ni'mah. Hakikat yang disampaikan Nabi SAW tentang hidayah yang Allah berikan kepada seorang muslim yang muwahhid. Apakah engkau menyadari, engkau merasakan nikmat ini? Sekian banyak orang mayoritas kafir, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian engkau wahai seorang muslim dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wa hal qadarta hadhihi al-minnah haqqa qadri, apakah engkau sudah menghargai karunia ini dengan sebenar-benarnya? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seorang muslim ketika muwahhid, dia ini menyembah Allah zat yang berhak disembah. Dia salat, dia ruku, dia mengagungkan zat yang berhak diagungkan. Dia mensucikan zat yang memang benar-benar bersih atau suci dari kekurangan. Dia meminta zat kepada Allah Azza wa Jalla, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini.
Nah, apakah kita ini sudah menyadari nikmat besar tersebut? Sementara ada orang yang minta-minta kepada benda mati, sujudnya kepada benda mati, atau mungkin kepada binatang, atau orang yang takut kepada takhayul, kepada sesuatu yang fiktif, nggak pernah ada. Sementara kita kaum muslimin, alhamdulillah ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma hal sa'alta nafsaka yawman lima istafaka lit-tauhid wa ja'alaka musliman wahidan sha'iman musalliyan dzakiran khasyan rabbik. Apakah engkau pernah bertanya kepada dirimu sendiri suatu saat, suatu hari, mengapa Allah memilih engkau untuk bertauhid, menjadi seorang yang bertauhid, menjadikan engkau sebagai orang muslim yang wahid, yang berpuasa, yang mengerjakan sholat, yang berzikir, menyebut nama Allah, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah tidak seperti itu kita melakukannya? Kenapa saya dipilih Allah jadi seorang muslim? Kenapa saya dapat hidayah? Apakah karena saya mulia? Apa karena guru saya? Apa karena bapak saya? Apa karena ini? Mari kita sadari, ini suatu nikmat yang besar sekali. Ahwali syarafi nasabik, apakah engkau menjadi muslim karena kemuliaan nasabmu, keluargamu, keluarga yang ningrat, atau keluarga dari suku Quraisy? Ternyata tidak. Am li'idhami jahika, apakah karena keagungan kedudukan sosialmu sebagai pejabat, sebagai tokoh, sebagai raja atau apa ya? Au li farati dzakaika, apakah engkau dapat hidayah bertauhid karena luar biasanya kecerdasanmu? Juga tidak. Am li kasrati malika, apakah engkau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian engkau jadi muslim, bertauhid, berpuasa, melakukan ibadah karena banyaknya hartamu? La wallahi laisa hadha huwa sabab. Tidak, demi Allah, bukan itu sebabnya. Bukan karena kecerdasan, bukan karena nasab yang tinggi, bukan karena uang yang banyak yang menyebabkan seorang hamba diberi hidayah menjadi muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyampaikan sejarah panjang, sejarah manusia yang nasabnya tinggi, kedudukannya tinggi, uangnya banyak, tapi tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka ta'lam min nafsik annaka lasta asyrafa nasaban min walidi Ibrahim alaihissalam. Sungguh engkau tahu kedudukan dirimu, tahu dari dirimu sendiri, engkau tidaklah lebih mulia nasabnya dari bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala min Abi Talib wa Abi Lahab ammai Nabiyina sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lebih mulia nasabnya dari Abu Talib dan Abu Lahab, dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka suku Quraisy, suku yang paling mulia, suku yang Allah muliakan bahkan. Wala min ibni Nuh alaihi salam, juga tidak lebih mulia dari putra bin Nuh. Tapi mereka semua ini tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walasta a'dhama nufudan wa sultanan min al-mulukil kafarati alladhina sadul khalqa fi zamanihim. Dan engkau pun tidak lebih agung pengaruhnya dan kekuasaannya dari raja-raja kafir yang pernah memimpin manusia pada masa-masa mereka. Ya Fir'aun, seperti Fir'aun, pemimpin raja Bani Israel. Wan Namrud, seperti Namrud, atau Bukhtanasar, wa Abrahah, simbol-simbol raja yang terkenal di masa lalu. Wala a'dhama jahan min sadatil arabi wa wujahaihim, demikian juga engkau tidaklah lebih agung kedudukannya dari pemimpin-pemimpin Arab waktu itu dan para pemuka mereka seperti Abu Jahal, ka Abi Jahlin wa Umayyah bin Khalaf wal Walid bin Mughirah wa Abdullah bin Ubay.
Abi Jahal, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, dan Abdullah bin Ubay. Abu Jahal seperti yang kita kenal ya, dahulu dikenal sebagai Abul Hakam. Abul Hakam. Orang-orang datang kepada dia untuk meminta petunjuk, meminta pertimbangan-pertimbangan dia. Ketika berselisih, mereka mendatang kepada Abu Jahal ini untuk minta solusi. Tapi ternyata dia dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, dengan kedewasaan pemikirannya tidak menjadikan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abdullah bin Ubay yang sempat akan dijadikan sebagai pemimpin di kota Madinah. Tapi ternyata dia kemudian menjadi orang munafik. Apakah kira-kira orang Arab ketika mendatangi Abu Jahal untuk minta solusi atau akan menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka? Apakah kira-kira dua orang ini orang yang bodoh? Tidak mungkin. Pasti orang yang punya kelebihan, orang yang pandai, orang yang pikirannya panjang atau wawasannya luas, pasti seperti itu. Tapi ternyata mereka tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hidayah itu datang kepada kita, walillahil hamdu wal minnah. Apa sebabnya? Walasta'adka minal falasifatil mutaqaddimin, dan engkau pun bukan orang yang lebih pandai dari ahli filosof atau para filosof di masa lalu seperti Ibnu Sina. Yang dikatakan Syekh Ibrahim, orang yang tidak dikenal rohnya, yang punya keyakinan yang tidak benar kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada malaikat. Padahal dikenal sebagai orang yang pandai. Orang yang pandai sekali. Di tokoh-tokoh ahlul kalam atau filsafat zaman dahulu terkenal sebagai orang-orang yang cerdas. Tapi seperti katakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka dapat kecerdasan tapi tidak dapat kesucian hati. Syekh Ibrahim menyampaikan sebuah cerita, ada seorang wanita yang bertanya-tanya kepada orang-orang, kenapa kalian menghormati orang tersebut? Orang ini seorang filsuf, ahli filsafat di zaman itu. Orang-orang mengatakan kami menghormati dia karena dia punya 1000 dalil tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami menghormati dia. Kata wanita ini, dia itu tidak sedang melakukan apa-apa. Tidak sedang melakukan apa. Kalau cuma punya 1000 dalil tentang wujud Allah, dia itu tidak punya apa-apa sebenarnya. Karena semua yang ada di alam semesta ini, semuanya menunjukkan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Semua. Berapa makhluk yang ada di alam semesta ini? Banyak sekali. Dan semua itu menunjukkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasan Allah itu ada hanya dibatasi 1000 alasan saja, itu sangat-sangat kurang sekali. Padahal orang ini dikenal sebagai orang yang pandai, cerdas. Ternyata ilmunya dipandang remeh oleh wanita yang masih di atas fitrah yang lurus. Semua yang ada di dunia ini, semua adalah merupakan tanda wujud Allah Subhanahu wa taala. Wal mukhtari'in al-mu'asirin, dan orang-orang yang menciptakan teknologi-teknologi di masa sekarang ini, HP dan lain sebagainya. Alladzina baharun nasa bi'uqulihim, yang mereka ini sudah membelalakkan mata orang dengan akal-akal mereka yang luar biasa dalam menciptakan produk-produk teknologi. Tapi ternyata mereka ini orang-orang yang tidak dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka diberi kecerdasan, tapi mereka belum dapat diberi kesucian hati. Walasta'adna min Qarun qadiman wala min athriya'il 'asril kafarati al-mutahakkimin fi iqtisadil 'alami wa tharawatihi. Kemudian Syekh masih melanjutkan agar kita ini introspeksi diri dan kemudian menyadari bahwa hidayah itu
bukan disebabkan orang uangnya banyak. Engkau tidak lebih kaya dari Qarun yang namanya sampai sekarang abadi gitu ya, harta karun. Dan juga tidak lebih kaya dari para Asriya, orang-orang kaya zaman sekarang, yang miliarder-miliarder zaman sekarang, yang kafir-kafir, yang mereka ini mutahakimin, menjadi pengendali fiktisadil alam, dalam ekonomi dunia ini dan juga sumber dayanya. Uangnya banyak, miliaran, kalau nyumbang miliaran, tapi ternyata mereka tidak dapat hidayah. Wa kullu haula'il mawsufina matu 'alal kufri. Semua orang yang disebutkan sifat-sifatnya tadi, ini paling kaya, ini paling besar kekuasaannya, ini paling tinggi kedudukannya, ini paling mulia garis nasabnya, mereka matu 'alal kufri, mati dalam kekufuran. Lam yanfa'hum nasabun wala syarafun wala 'aqlun wala dzaka'un wala malun wala thara. Nasab, kemuliaan, akal, kecerdasan, harta ataupun kekayaan tidak bermanfaat sama sekali buat mereka. Kemudian Syekh menyampaikan pertanyaan, famas sabab idan fi istifaika lid-dini min baini katsirin minal halikin. Terus apa sebabnya kalau begitu engkau terpilih untuk agama ini di antara sekian banyak orang yang binasa-binasa tersebut? Maka Syekh menyampaikan jawaban yang paling benar tentu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa bayanus sababi min khabarin asdaqa al-qailin. Ha huwa bayanus sababi min khabari asdaqil qailin. Inilah ya penjelasan sebab dari berita zat yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Akan tapi Allah Ta'ala sudah menjadikan kalian itu cinta kepada iman dan menghiasi iman di hati kalian dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, dosa besar dan maksiat-maksiat. Mereka itulah orang-orang yang rasyid, orang-orang yang lurus pikirannya. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu semua adalah karunia dari Allah dan nikmat dari Allah bagi mereka. Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Nah, inilah sebab kenapa seseorang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah murni karunia dan nikmat dari Allah saja. Fadlan minallahi wa ni'mah. Karena orang tersebut dapat karunia dari Allah. Karena orang Islam tersebut dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menjadi muslim wahid. Makanya dia menjadi orang yang dapat hidayah, bersyahadat, berani mengucapkan syahadat walaupun tantangannya besar. Jadi ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebab kenapa Allah Azza wa Jalla memilih kaum muslimin menjadi orang-orang yang dapat hidayah. Murni karena rahmat, murni karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bukan sebab-sebab yang tadi sudah sebutkan. Bukan karena kekayaan, cerdas, atau uang banyak, atau dia dari keturunan yang mulia dan lain sebagainya. Kemudian Syekh menyampaikan beberapa ayat, kita ambil beberapa saja. Surah Al-Jumu'ah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus tengah orang-orang yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka, yang membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan mereka itu sebelumnya betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka. Wa huwal azizul hakim.
Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di ayat ketiga ini bicara tentang orang-orang yang datang setelah para sahabat yang belum menjumpai mereka, ya. Nah, mereka ini orang-orang yang kemudian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dapat hidayah? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki saja. Dari Mekah ke sini jauh sekali, tapi hidayah sampai sini. Sementara orang-orang yang lebih dekat dengan Nabi atau yang lebih dekat tempatnya dengan Mekah sebaiknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah di ayat yang terakhir dibawakan di sini, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah yang tercurah kepada kalian, pastilah kalian semua mengikuti syaitan kecuali sedikit. Kalau bukan rahmat Allah dan kalau bukan karunia Allah yang tercurahkan kepada hamba, maka semuanya ikut syaitan. Karena manusia itu bodoh, manusia itu zalim. Manusia itu susah maunya enak-enak tapi masuk surga. Manusia itu lebih penasaran untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Maka dengan kondisi ini, potensi untuk mengikuti syaitan itu besar. Tapi karena ada karunia Allah, ada rahmat Allah, maka orang-orang tidak mengikuti syaitan. Fahadi ayatun muhkamatun yukhbiruna fiha rabbuna an sabab hidayati li ibadihi al-mu'minin. Ini adalah beberapa ayat yang jelas, ya, yang Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita di dalamnya tentang sebab hidayah Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin, sawa'un al-hidayatul irsyadiyah bi bi'tsatir rasuli sallallahu alaihi wasallam aw al-hidayatut tawqifiyatul musmirah lil istijabah lahu wa tithalil iman. Baik hidayah itu hidayah irsyad, ya, berupa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hidayah taufik, ya, seseorang dapat ilmu kemudian bisa mengamalkan ilmu. Ini hidayah taufik. Seorang dapat ilmu tentang perintah Allah kemudian dia melaksanakannya. Atau ada ilmu tentang larangan Allah kemudian dia menghindarinya. Maka ini hidayah taufik. Hidayah ada dua kata ulama, hidayah irsyad yang intinya adalah menerangkan, menjelaskan, memperingatkan. Nah, ini hidayah ini ada di tangan para rasul dan para nabi serta para pendidik termasuk, ya. Sementara hidayah taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah belajar kemudian dia mengamalkan, ini hidayah taufik. Dan berapa banyak dari kita yang sudah tahu keutamaan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat, tapi berapa orang yang mengamalkannya? Sudah tahu bahaya pandangan yang tidak dikendalikan, tapi yang masih suka mencari-cari kesempatan. Dan seterusnya. Wamtithal iman, kemudian dia dapat hidayah taufik yang membuahkan istijabah lahu, menerima perintah Allah, ya, kemudian mengamalkan iman, wa anna hidayatahu li ibadihi tarji'u li rahmati bihim wa tufaddilu alaihim min ghairi istiqaqin minhum lidzalik. Dan sesungguhnya hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, hidayah Allah bagi hambanya itu kembali karena alasan rahmat Allah kepada mereka, dan Allah sedang memberikan karunia kepada mereka, ya, atau tafadhul alaihim, Allah sedang mengutamakan mereka di atas orang lain tanpa orang tersebut, ya, berhak mendapatkan hidayah tersebut. Jadi kembali ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ketika Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, ya, itu tidak lain alasannya kembali kepada Allah merahmati mereka. Allah merahmati mereka. Kemudian
mencurahkan hidayah itu kepada mereka tanpa sebenarnya mereka berhak mendapatkannya. Yang murni Allah memberikan rahmat kepada mereka, murni Allah memberikan karunia kepada mereka. Nah, di paragraf terakhir Syekh menyampaikan afala yastaujibu dzalika hamdallah fi kulli halin wa hin ala hadhihi ni'matil 'uzma wal minnatil kubra. Apakah ini semua tidak berkonsekuensi menimbulkan pujian kepada Allah, kita memuji Allah di setiap keadaan dan setiap waktu atas nikmat yang paling agung ini, wal ala hadhihi ni'matil 'uzma wal minnatul kubra, atas nikmat yang paling agung ini dan juga karunia yang paling besar ini, allati syarrafaka biha ayyuhal muslimu wastafaka laha min ghairi haulin laka wala quwwatin fiha, yang Allah Ta'ala sudah memuliakan engkau wahai seorang muslim dengan karunia dan nikmat besar ini, dan Allah sudah memilih engkau untuk mendapatkannya tanpa ada daya darimu dan juga tanpa ada kekuatan darimu untuk mendapatkannya. Murni dari Allah Azza wa Jalla. Dapat hidayah ilmu itu dari Allah, bisa mengamalkan ilmu itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah ta'ala, mari kita seperti pesan Syekh untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat besar ini yang tidak kita dapatkan bukan karena kekuatan atau daya kita. Dan mari kita terus merasa diri kita ini belum berbuat apa-apa untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita berhenti di sini, insya Allah dilanjutkan pada kesempatan hari besok ya, pada subuh sampai syuruk dan sesi berikutnya. Semoga bisa selesai dan kita pun bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmu Syekh dan juga dari nasihat Syekh hafizallahu ta'ala, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.